Sampurasun, masa depan sebuah bangsa ditentukan dari kualitas anak mudanya. Ya, ini adalah sebuah fenomena yang mau tidak mau harus kita terima bersama karena setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Dan kita bisa berkaca dari banyak negara yang mungkin sekarang disebut sebagai negara maju, bagaimana dinamika kepemudaan atau peran serta dari anak muda dalam pembangunan satu negara itu berperan serta dalam menentukan kesuksesan dari negara tersebut. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan perwakilan dari anak muda, ya San ya? Masih muda kan? Bisa loh. Nah, ini adalah sahabat saya juga, teman saya, teman diskusi juga, teman ngaco-ngacoan juga, Hasan Rubianto. Sampurasun. Nah, teman-teman, Hasan Ah. ini aktivitasnya banyak San ya. Ya. Karang Taruna, terus di apalagi kan? Ambulan, saya kru ambulan. Kru ambulans, terus Dari motor katanya. komunitas motor juga. Itu banyak sekali. Nah, kita coba menggali dalam pertemuan kali ini apa saja nih yang kemudian kiprahnya Hasan dalam laku guna kehidupannya. Jadi Hasan ini adalah orang yang narasinya sedikit, jarang ngobrol, tapi actionnya oh Cuma ya. Jadi kita gali dulu. Enaknya kita mau bahas pengalamannya Hasan dari mana dulu nih? Yang mungkin yang paling berkesan untuk Hasan deh, apa tuh? awal mula dari kemanusiaan mungkin ya, Sosial. sosial. Dari waktu itu tuh saya anak nakal, Oh, saya anak bandel. Beda lah dengan anak-anak yang sekolah. Saya peminum, brother. Sering katanya. sering. Itu kita sering Sehat lagi. sehat banget kan. Jadi di saat itu tuh umur saya baru anggaplah 6-17 tahunan, awal-awal punya KTP itu. Waktu itu saya lagi minum mabuk lah gitu lah. Nah, ada kabar tetanggaku tuh meninggal, Pak. Nah, di situ orang sama kawanku tuh bertiga tuh, ya kita mandiin lah gitu, gak mikirin apapun gitu, bisa kita bantuin orang meninggal. Itu disangkanya entah anak masjid itu gue remaja masjid gitu. Waktu itu tuh disangkanya tuh saya remaja masjid ya, katanya ini dari remaja masjid sini ya, ini mau bantuin Pak Jainal kan, waktu itu almarhum tuh meninggal katanya. Ya udah ya, saya mau bantuin, tolong siapin itunya aja, nanti boynya udah ada belum gitu. Persiapannya langsung, nanti di kuburnya di mana, unit ambulannya udah ada belum saat itu. Nah, tersebar lah. Ternyata yang kata kiai itu, kata ustadz itu tuh kan harusnya mungkin keturunan ustadz ya yang bekerja gitu, malah para pemabuk di saat itu kan. Konyol kan. Dari situ Pak, sampai saya juga kaget tuh, sampai remaja masjid gue juga ke masjid jarang pernah, justru lucu kan. Iya. Di situ tuh lanjut lah, saya dipercayai sama warga tuh untuk mandiin jenazah di rumah tuh. Kita pengalaman pertama San. Ya. Oke. Terus pengalaman kerjaan pertama tuh dapat duit tuh kayak gitu dulu. Nah, dari situ tuh mandiin, katanya tuh disebutnya tuh paraji itu namanya. Katanya tuh Haji. Nah, gua mandiin tuh, ceritanya tuh mandiin jenazah tuh langsung dimasukin unit ambulan. Waktu itu tuh warga kita tuh kesulitan ambulan. Nah, karena waktu itu tuh saya anak nakal, sering main kesana kesini sama anak-anak komunitas motor tuh, temulah dengan teman-teman ambulan. Situ tuh namanya tuh ACI, Asosiasi Ambulan Indonesia. Nah, di situ tuh saya temennya, gua minta unit dong anterin ke rumah gua kan di, nggak apa-apa kan gua ngomongnya gue lu kan, campur lah. Nah, waktu itu tuh saya minta tolong kan, tolong bawa dong unit ke sini, gue perlu potensi nih
ada potensi nih sebutnya tuh, ada lontong nih datang, oh ya udah ayo bentarin lah di situ, berapa biayanya, kata aku tuh ya terserah aja kawan saya gitu ya, kalau saya mah bilangnya ya terserah lu aja, nego aja ke keluarga. Ternyata kawan gua baik tuh, ngasihnya tuh gak begitu mahal, gak hitung per kilometer, cuman dihitungnya bayarin bensin aja lah, sama gua lah minta gocap katanya. Jadi harusnya ongkosnya 300.000 tuh, kawan gua tuh minta 200.000. Nah kaget-kaget tuh warga-warga tuh yang biasanya sulit tuh kan ya. Waktu itu tuh dari situ mulailah gua aktif di organisasi sosial. Di saat kita makan didukung oleh warga, nah, warga itu ngajak tuh namanya Karang Taruna katanya. Mulai gue tuh main Karang Taruna, itu main Karang Taruna, main tuh. Ternyata anak muda itu harus tahu loh bahwa Karang Taruna itu ada yang wadah satu untuk para pemuda tuh untuk berkegiatan yang lebih baik lagi gitu, positif, yang tadinya daripada dia mulai di rumah nggak ada kerjaan atau scroll handphone nggak jelas, ada wadah tuh namanya tuh Karang Taruna di kelurahan. Itu pun dibiayai oleh pemerintah, walaupun berupa pemja ya, bukan uang cash. Jadi kita melakukan suatu kreativitas SDM daerah seperti apa, nanti dibantulah oleh pemerintah melalui kelurahan tersebut. Nah, adalah biayanya dari APBD kan situ tuh. Nah bagi saya tuh asik juga tuh main kayak gitu, main lah kayak gitu. Ternyata kawan-kawan aku tuh ya dulu pemain Karang Taruna semua. Oh gitu. Ya tuh kaget saya. Yang dulu anjing kata gua ini lucu-lucu lah kan, ada pemabuk gitu ya, ada yang ya aneh-aneh lah. Ternyata dia aktif juga di Karang Taruna, tambah aja ya udah yuk kita bareng-bareng ngapain lah. Senang lah ya. Iya seru. Tambah asik gitu. Nah tadi Hasan mengatakan gini, diawali dari ada kedukaan di tetangga ya, terus bergerak ke situ gitu. Sampai akhirnya berpikiran untuk masuk di komunitas ambulans ya. Itu yang jadi pemikiran atau Hasan tuh punya perasaan apa saat itu ya, sampai akhirnya mau berlaku guna ke masyarakat bahwa kehadiran si ambulans ini tuh dibutuhkan dan mau terjun, karena kan anak muda zaman sekarang ya mungkin serem kali ya kalau harus Horor katanya. horor gitu, apalagi film-film kan sampai ada di Bandung juga ada tuh katanya aku impiin katanya gitu, yang nggak baik katanya. Nah Hasan sendiri apa tuh yang terlintas di pikiran sampai orang tuh kudu berat gitu. Jadi waktu itu tuh aku ingin gerak tuh jadi gini kan, waktu itu mengenal kehidupan di saat itu. Gimana tuh? Jadi gua tahu hidup tuh di saat gua kan butuh duit saat itu. Karena gua kan anak udakan tuh, madar gua keburu sleep duluan kan, sleep terus. Babe gua udah ada family new kan, gua perlu duit nih. Nah di saat itu tuh ada ngebantuin orang yang berduka tuh dapat duit tuh kita. Gue semangat ya dapat duit kan. Ya ada lah yang ngasih, minimal rokok sama makan mah dapat lah gitu, asik kan. Saat itu tuh dapat rokok sama makan, dapat duit kan, asik. Tapi sisi lain itu berduka. Ada tanda kutip gimana ya, berarti ada kesenangan, ada kedukaan. Iya mungkin itu mungkin kehidupannya iya katanya gitu aja kehidupannya. Anjing kata gua, oh kayak gitu katanya. Iya mungkin sekaligus pengingat juga ya bahwa orang teh bakal di situ suatu ketika. Itu mah pasti saya percaya sih ya di saat wah kan. Jadi ceritanya gini, waktu gua mandiin tuh gua kira mandiin jenazah tuh kayak itu mandiin motor aja betul. Iya mereka katanya ini mau ditampar waktu itu anjing gitu Pak, ini orang gitu ya Pak, ini emang harus gimana lu nggak punya agama katanya, masa mandiin teh manis sama mau balik gitu tuh udah pakai rasa, ternyata harus ada pakai perasaan gitu. Ada
ternyata ada jampe mungkinnya, Ya. ada jampe langsung doain bahwa ya takut kesakitan mungkin walaupun dia posisinya Sudah. raganya mati, Iya. jiwanya tuh masih ada, makanya Iya. di situ harus ada rasa lah di situ. Nah di situ asik sih, banyak banget itu rasa arti kehidupan tuh. Wah, kayak gitu langsung gue juga kalau meninggal juga kan nggak mungkin lah gue juga Jalan sendiri gitu. iya apalagi seenaknya kan, Iya, seenaknya mandiin kayak gitu juga gak enak juga sih gue gitu. Situ aja sih Iya. awal-awal. Menarik. Jadi ada satu gerakan malah Hasan belajar nilai yang sangat dalam gitu ya. Bagaimana ya di satu sisi mungkin kalau banyak orang bakal berpikir gini, wah ini berarti ngambil keuntungan dari kedudukan orang lain. Ya, tapi itu kan Ya hal yang wajar ya. Hasan juga memberikan satu. mungkin Oh, bisa sebut Nah, bicara soal oknum, ini dengar-dengar katanya ada yang suka melakukan tindakan-tindakan tidak wajar pada jenazah. oh iya lupa saya. Bener gitu? Jadi di saat kita ngemandiin jenazah tuh kan kita harus punya perasaan Rasa, yang betul. signifikan gitu ya untuk pada jenazah tuh langsung di saat ngemitkeun gitu nya, ngemit pamali anu teraraos kan gitu. Langsung ada 3 proses yang wajib dilakuin tuh untuk teman-teman yang suka mandiin jenazah. Satu, jangan jijik gitu ya, jangan bilang ih jijik nih jenazahnya bau atau gimana, itu jangan. Langsung kedua tuh jangan takut jangan takut. Jadi selagi kan sama lah ada ya itu kita juga ujung-ujungnya kayak gitulah, bakalan meninggal juga, bakalan di posisi kayak gitu, harus terimain gitu, jangan ada rasa takut lah. Betul, justru kalau takut itu dia justru gantayangan lah cenah gitu, malah Jadi menghantui lah katanya teh. Jadi hilangkan rasa itu. Yang terakhir tuh ini tuh sedikit kurang baik ya bilangnya, gimana ya, jangan nafsu. jangan nafsu. Iya katanya tuh ada rasa di saat ngemandiin tuh berpikir seks gitu katanya, berpikir berfilm biru gitu lah katanya. Iya. Tapi memang benar sih, jadi untuk Teman-temannya gitu dia ada kan orang betul. saya mah tahu katanya ada rasa itu, kalau Betul. ada rasa itu tuh si jenazahnya tuh bakalan ngehantuin dia terus katanya. Iya. Tapi orang tuh bisa kayak gitu ya, aneh juga. Iya, jadi gini memang ada penyakit kejiwaan itu namanya nekrofilia. Jadi terangsangnya sama jenazah. Tidak mungkin itu mau oknumnya. Ya. Tapi Hasan udah mengingatkan bahwa itu nggak boleh gitu ya, karena ya nggak baik juga ya. Maksudnya gini, sama makhluk hidup aja nggak boleh, apalagi yang sudah meninggal, sudah wafat, itu juga nggak boleh. Itu banyak sekali yang bisa kita pelajari. Nah, kan kalau kita beralih ke Karang Taruna. Yes. Karang Taruna ini kegiatannya apa aja? Karang Taruna di daerah saya gitu. Di daerah Hasan. Yang Hasan tahu lah. Karang Taruna tuh ada 5 divisi, Kang. Ada divisi pendidikan, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, sama divisi hubungan masyarakat. Nah itu setiap anggota Karang Taruna hanya ada di satu divisi atau memang harus kuasain 5-5? Kita mengikuti Kemensos, Kang. Oh gitu. Jadi tugas nih. Ya dari Kemensos turun ke apa sih, ke dinas sosial kepada kelurahan Kota Media tersebut. Nah untuk Kota Bandung sendiri itu Permensos ya 3 kalau masyarakat harus mengikuti itu apa sih divisi yang ada, yaitu 5 divisi itu. Langsung semua Karang Taruna seluruh warga Karang Taruna itu warga negara Indonesia, dan 17 sampai 45 tahun itu wajib mengikuti pengurus Karang Taruna di kelurahan, di Kemensos tuh. Nah, kegiatan dari
kelurahan saya tuh lebih untuk ke sosial Kang, karena kelurahan saya dekat ke ada dua, lebih lebih ke sosial sama lingkungan hidup Kang. Jadi karena di tempat saya tuh dekat dengan rumah sakit, kedua di daerah saya itu, di kelurahan saya tuh banyak rumah singgah. Nah kita lah, nah rumah singgah itu kan eh, di rumah sakit RSAS itu kan sejabar Kak, luasnya tuh sejauh barat tuh, asik. Jadi semua orang warga Jawa Barat tuh pada datang kontrolnya di RSAS. Nah kalau pulang pergi kan jaraknya lumayan tuh, kayak Bandung Tasik, Bandung Garut, Subang. jadi Disediakan lah rumah singgah. Nah yang ngurus Karang Taruna. gitu jadi merinding sih, asik juga sih itu. Kita membuat apa sih, ketegebragan lah anak muda gitu kepada pemerintah untuk menolong sesama yang berduka gitu di saat itu tuh. Kita ada rumah rumah singgah itu, boleh sih nyebutin? Boleh. Si Kak KTM, Bunda Lina tuh sama Atalia tuh ibu istrinya Pak Gubernur tuh, Pak RK. Rumah singgah si nya Sayanti, Sehati Indonesia, ada kurang lebih tuh 23 rumah singgah lah di kelurahan saya itu. Nah, itu kalau yang mau menggunakan rumah singgah, Ya. mereka harus bayar atau enggak? Nah itu tuh apa sih, bermacam-macam sih itu teh. Ada yang kita patungan, ada yang bayar seikhlasnya. Tapi kebanyakannya mah patungan, karena kan kita dibiayai oleh pemerintah. Rumah singgah itu beda lagi rumah singgahnya yang swasta kayak ya. Mungkin kayak hotel itu ya. Rumah kita enggak juga sih rumah singgah. Ya biasa aja sih. Biasa aja. Yang penting mah nyaman buat yang penting mah dia kan bersinggah untuk biar nggak pulang pergi aja, kan kasihan. Betul. Untuk operasional kan. Itu termasuk kita juga menyediakan unit ambulan tuh sangat sekali digratiskan lah untuk sekitar RSAS mah. Itu gitu. Pantesan kalau kan kebetulan kantor deket ya. Iya. Tetanggaan kita. Iya. Pantesan aja ambulansnya sibuk bisa. Ya. Nah, San, kita kan akhir-akhir ini tuh terutama di Indonesia ya. Yes. Mungkin kalau kota Bandung relatif bisa dikatakan bersih lah, karena kalau subuh-subuh itu banyak yang bergerak untuk membersihkan. Kalau urusan sampah itu diurusin juga gak di Karang Taruna? Ya, itu pasti kan saya tuh ada kegiatan lingkungan hidup tuh. Jadi tiap 2 minggu sekali hari Jumat tuh kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengumpulkan bank sampah Kak. Jadi ibu-ibu, anak-anak, adik-adik kita, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita tuh berkumpulkan sampah-sampah bekas, kayak botol aqua, apapun lah. Kita dipilah-pilah, dikilo lah di situ dengan catatan dikasih kupon lah gitu. Dan nanti ditukar berupa rinso atau uang, bahkan sampai emas juga kita ngasih antam yang gitu. Kemana 1 gram. Jadi sampah yang notabene itu adalah produk tidak terpakai, ya, ternyata dikelola dengan baik akan jadi bisa menghasilkan. Sangat luar biasa. Makanya teman-teman nih, anak muda nih, kalau mau merit lu mendingan ngumpulin sampah bes, rajin ke bank sampah, nanti ditukerin emas. Serius gue bang, syaratnya satu ya. Iya, sampah ya itu mah terus benar itu gitu. Kan apapun yang kita hasilkan nikmati prosesnya gitu ya. Betul. Nah, Hasan mau nanya nih, mungkin dua pertanyaan terakhir. Hasan kan aktif juga di klub motor. Nah, sebagai anak muda, manfaat apa yang Hasan dapatkan dengan bergabung di klub motor? Kan klub motor itu kalau di luaran sana ya gitu ya, kita bisa bilang miring lah gitu ya namanya ya. Nah, Hasan sendiri manfaat apa yang didapatkan dari bergabung di klub motor? Saya ngejelasinnya tuh dari klub motor tuh kan ada komunitas biasa, ya, ada klub motor yang dibiayai oleh dealer, yaitu klub motor dari Davidson. Itu marketing lah ya, marketing ya, karena dia nggak punya iklan gitu. Ada motorcycle club gitu, MC ya, MC.
Kalau saya lebih ke MC, Ke Kak. MC. Saya di bawah naungan Backlist Brotherhood 1% MC Indonesia, Yaitu yaitu support 22. support dua-dua. Klub saya namanya Pro MC Indonesia. Kita mempunyai 2 chapter di Jawa Barat, Madat sama Jawa Timur, Java. Mayoritasnya tuh umur 22 tahun. Saya menginginkan ke klub itu bakti untuk negeri aja, untuk ngejaga Indonesia tuh seluas apa sih, sebesar apa yang katanya kaya raya katanya. Bisa nggak sih kita buktiin dengan klub motor itu, kita dengan bermain-main tiba-tiba kita jadi saudara semua. Betul. Jadi banyak yang Hasan dapatkan dari situ. Iya. Dengan persaudaraan, peluang juga terbuka pasti ya. Karena di saat umur saya masih segini gitu ya, saya hitungannya mungkin 5 tahun ke depan ini bisa berfungsi buat pasti saya pribadi. Saya berpikirnya seperti itu sih. Kalau ngambil negatif mah sama ngabisin duit mah iya itu udah pasti sama. Cuman positif saya itu lebih ke apalagi lagi bawa motor ya. Iya. Iya sih. Lainnya teman-teman. Iya, tapi manfaatnya ternyata banyak. Apalagi tadi saya katakan bahwa di 1% Indonesia itu ada bakti untuk negeri ya. Dimana jadi gini teman-teman bergabung di klub motor, terutama di jajaran 1% MC Indonesia, bukan hanya sekedar silaturahmi yang ditekankan ya. Tapi memang baktinya harus jalan. Ada 2 sih dari anak motor tuh. Khususnya tuh ada yang lu ingin nerusin pendidikan lu, ada lu ingin main-main tapi mengikuti rules kita. Oh ya. Contoh kalau teman kita nih, teman member kita tuh kuliah nih, gue kuliah nih di sini di universitas apa, kita dukung semua, support sama dia sampai lulus, sampai dia anggaplah tanda kutip sukses lah gitu ya, dari S1-nya dengan IBK-nya terbaik gitu, kita buka peluang bisnis di saat itu. Kalau kita yang tidak menyukai dengan pendidikan, kalau tanda kutip kan di kita tuh pendidikan tuh emang gratis, di kita tuh cuman sekolah bayar kan gitu ya. Nah di saat ada statement gitu tuh, teman-teman yang sekolah nggak mau tuh kan harus bayar tuh ya, kita lakukan prioritaskan, ayo kita kerja aja atau buka usaha apa kayak bengkel atau usaha kaos itu ya. Intinya tetap produktif. Tuh teman-teman, jadi bergabung di klub motor itu tidak selamanya negatif. Mungkin ada oknum-oknum, tapi biasanya ya hanya segelintir orang, tapi banyak hal positif yang bisa didapatkan di situ. San, terakhir, sebagai anak muda nih, kita kan masuk ke politik sekarang. Ya, lagi pemilihan kemarin baru pemilihan presiden. Sebentar lagi kita mau ada pemilihan kepala daerah, gitu ya. Mungkin sebagai wakil dari anak muda, menyikapi fenomena politik yang sedang terjadi, ada mungkin keresahan dan pesan yang mau disampaikan nggak? Gua ingin mengajak mengkritik tuh justru bukan ke pemilihan gitu, atau yang terpilihnya gitu ya. Tetapi justru saya menghormati Pak Prabowo yang sudah jadi gitu ya, Pak Kang Gibran yang sudah jadi gitu. Saya hormati. Yang saya akan terus mengkritik tuh rakyatnya. Gimana? Karena kan itu dipilihnya oleh rakyat. Betul. Di saat pemimpinan itu menjadi dinasti atau pemimpinan itu tidak baik atau monarki atau tidak berdemokrasi, itu kan yang disalahkan rakyatnya. Makanya saya untuk mengajak teman-teman semua lah gitu ya, teman-teman saya atau anak-anak muda atau rakyat Indonesia tuh untuk lebih luas lagi berpikir, untuk tidak selalu memilih itu karena uang, karena belajar dari sosial media, tapi teruslah gali apa pantas gak sih dia jadi pemimpin kita gitu. Contoh kata, kalau udah menjadi pemimpin itu, kalau sang suami atau istri kan ada tuh katanya istri mudanya naik tuh jadi bupati, lakinya tuh jadi DPR, itu kan dari permainan eksekutif legislatif itu bahaya itu. Jadi fungsi pengendaliannya nggak jalan ya? Iya, makanya saya selalu mengkritik kepada rakyat Indonesia itu, ayo berpikir, ayo berpikir untuk pantas gak sih itu jadi pemimpin kita,
langsung apa sih dampak efek apa gitu untuk kita pribadi gitu. Lalu ada program katanya Pak Prabowo itu ada program makan gratis ya. kayak dari situ baik sih, tapi sekolahnya yang mana sih? Saya bisa ngebuktiin Apakah sekolah semua apa enggak gitu ya. kan Indonesia tuh luas gitu. Betul. Indonesia tuh luas, langsung keberagaman apa sih yang untuk pilkada sekarang kok diam-diam aja. Saya untuk warga Bandung, gua orang asli Bandung, saya orang Bandung, saya sangat kecewa gitu ya melihat pemimpin kita, wali kota kita saat berduka payana naik, ternyata korupsi, naik lagi Pak Ema, sekdanya korupsi lagi, sekarang PJ itu kan bagi saya tuh ih perih banget gitu ya. Sebagai anak muda, dengan apalagi ada teman-teman yang ingin menyalonin yang gak jelas itu, orang-orang yang menjadi calon-calon wali kota yang gak jelas gitu ya, yang programnya gak jelas. Kan kita tuh Bandung tuh asik loh, ada 30 kecamatan, Betul. ada 158 kelurahan. Masa sih satu orang gak bisa hafal setengah Bandung itu, setengah kecamatan. Itu bagi saya tuh tanda tanya aja untuk anak-anak muda di Bandung, kok kayak gitu sih. Kita mah gak ada gebrakan-gebrakan aneh, program yang seru gitu. Justru saya ingin banget gitu kayak teman-teman tuh kayak melakukan kerjasama pemerintah. Contoh, anak muda bergerak bekerja sama dengan Polantas gitu. Ada laka lantas tuh, si polisi tuh ngajakin ke masyarakat, kalau ada laka lantas hubungilah kita dengan siap tanggap kayak gitu program itu. Jadi juga pertolongannya bisa cepat ya. Langsung ada kebencanaan atau asar apapun, TNI lah, kita ada pelatihan militer dong. Itu bukan tanda kutip kita untuk perang gitu ya, pelatihan kedisiplinan militer itu kan katanya tuh bagus tuh. Kenapa nggak diperanin untuk anak-anak muda sekarang gitu? Ditambah kan sekarang main klub we, narimakeun we si polisi si TNI teh ke anak-anak klub gitu ya. Anak-anak klubnya pada hugem seenaknya kan gitu. Sedikit kecewa aja peran pemerintah kepada anak muda gitu ya. Nah, Hasan, terakhir Pisan, Hasan punya pesan apa untuk teman-teman muda di rumah itu? Ya kembali lagi lah, saya mah selalu mengingatkan jadilah baik, menjadi baik, dan buatlah contoh baik untuk saya pribadi. Dan dari situ saya ingin banget teman-teman tuh berpikir untuk money, link, sans. Untuk hari ini saya tidak mendapatkan uang, carilah jaringan sebesar mungkin gitu, koneksi seluas mungkin itu. Kalau sudah tidak mendapatkan jaringan atau luas itu atau koneksi seluas itu, carilah ilmu sebanyak mungkin yang kita pelajari untuk diri sendiri, karena udah beres dari situ ya kita balik lagi lah, duit lah ujung-ujungnya. Kita perlu duitnya. 3% itu harus terjaga untuk teman-teman tuh, money, link, science gitu. Intinya mah ulah cicing di mah gitu ya. Iya, ada gaji. Oke Hasan, sebenarnya masih mau mengganti tapi ya sudahlah edukasinya. Iya, teman-teman Pisan kan sudah mau berbagi kisah. Teman-teman di rumah, ini adalah satu contoh nyata bahwa banyak stigma miring terhadap generasi muda Indonesia yang pada kali ini terpapar. Ternyata anak-anak muda di Indonesia itu punya pemikiran yang kritis, punya pemikiran yang brilian, dan yang pasti daya juang yang luar biasa, yang seperti tadi sudah diceritakan oleh Hasan gitu ya. Satu, mungkin kalau pesan dari saya, dan tadi juga kalau kita boleh menyimpulkan ya, ulah gengsi, mengkep meren gitu ya. Gak ada gaji, gak ada. Oke, baik. Sekian mungkin bincang-bincang kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam jangan yang berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Atur nuhun, sampurasun.